Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Liptia. Izinkan tim kami untuk mendemonstrasikan mengenai aplikasi kami yaitu Ternax. Aplikasi untuk petani dan peternak agar memudahkan ternak-ternak mereka terdata dengan rapi dan baik. Izinkan saya untuk mendemonstrasikan bagian peternak. Kita mulai dari memasukkan username yang sudah kita sediakan. Kita masukkan di sini peternak 2 dengan password 123. Kita login. Ini masih Nah, di tampilan awal ini di bagian hewan akan ada tampilan untuk menampilkan beberapa jumlah ayam dan berapa jumlah sapi, berapa total hewan yang sakit maupun yang sehat. Nah, di bagian bawah sini juga terdapat table view yang dimana akan menampilkan sapi-sapi dengan berat sekian, usia sekian, kelamin sekian, dan kondisi serta penyakit yang sudah ditampilkan ini. Nah, semisal kita ingin menggunakan salah satu fitur yaitu fitur panen. Kita pencet salah satu sapinya, kita pencet panen, kita semisal kuantitas yang dihasilkan dari menyembelih sapi tersebut adalah 100 kilo, tanggal penyembelihannya adalah segini, dan tipe produknya yaitu daging sapi premium. Kita bisa juga ganti daging sapi murni. Kita bisa panen, tep. Oke, berhasil, muncul notifikasi, pencet oke mengerti, maka sapinya akan menghilang. Nah, lanjut, kita bisa juga untuk menambah hewan ke dalam database kita. Kita tambahkan, yang pertama, kita pilih, kita mau hewan apa? Mau sapi ataupun ayam. Misal kita ingin menambahkan ayam. Ayam dengan berat 8 kilo. Usianya 2 bulan dan kelamin jantan. Kita tambahkan. Data tidak logis. Nah, ini semisal ada logika baru teman-teman. Jadi semisal beratnya 8 kilo untuk usia ayam 2 bulan. 2 bulan kan ayamnya masih sekecil ini. Jadi tidak mungkin untuk beratnya 8. Jadi kita akan naikkan. Yang jadi misal ada kisarannya. Nah, sukses. Sudah tertambah. Lalu kita juga bisa mencoba memanen ayam ini. Kita panen, ini kan 1 ekor, kuantitas tadi 6, kalau misal dipotong jadi 4, misal tanggal potongnya kita juga bisa set kemarin, daging ayam potong, kita panen. Berhasil, oke. Ayamnya akan menghilang. Di sini ayamnya menjadi 0 ekor karena sudah kita panen. Nah, lanjut ke bagian produksi. Nah, di bagian produksi ini kita bisa mendapatkan data-data dari hewan-hewan yang telah kita panen dan menghasilkan suatu produk. Semisal pada daging sapi yang kita telah panen ini menghasilkan daging sapi sebanyak 3 kilo. Nah, total daging ayam sebanyak 7 kilo yang telah kita panen. Total susu sebanyak 103 liter. Terus total telur sebanyak 9 butir. Nah, ini data-datanya akan dimasukkan ke dalam sebuah table view yang bisa kita lihat ID tanggal panen tersebut, hewannya apa, tipenya, serta kuantitasnya. Ini ID di sini merupakan ID produksi, sedangkan di sini merupakan ID hewan. Lanjut ke konsumsi. Di bagian konsumsi ini, kita bisa memberi makan ataupun memberi obat-obatan kepada hewan-hewan ternak yang sedang kita ternak dan masih hidup tentunya. Contohnya seperti di sini ada ID hewan dengan ID 26,
dengan sapi nama hewannya, dengan bobot 100 dan penyakitnya sehat. Berarti menandakan bahwa dia tidak memiliki penyakit. Nah, contoh kita beri obat-obatan saja, kita beri antibiotik. Misal ini tersedia 10 piece. Kita bisa masukkan misal kita kasih 2 piece. Kita beri cek. Oke. Nah, obat-obatan tersebut dia akan berkurang jumlah piecesnya karena kita sudah memberikan kepada salah satu sapi tersebut. Selanjutnya, kita akan mendemonstrasikan mengenai bagian role logistik. Oke. Nah, selanjutnya saya akan mendemonstrasikan bagian dashboard logistik. Kita login sebagai logistik. Sini. Nah, tampilan awal dashboard logistik menampilkan jumlah konsumsi yang terdapat di ternak. Ada pakan ayam, total pakan sapi, obat, vitamin. Dan juga ada detail transaksi yang pernah kita lakukan untuk menambah konsumsi. Di sini kita juga akan bisa menambah konsumsi, ya. Misalkan di sini kita akan tambah konsumsi tanggal pembelian 1, terus konsumsi yang misalnya kita beli pakan ayam, nama konsumsinya misalnya cacing, kuantitas beberapa yang mau kita beli, bisa 5. Nah, ini akan ditambah ke keranjang terlebih dahulu agar kita bisa membeli banyak konsumsi sekaligus. Nah, ini udah submit dan transaksi berhasil disimpan, otomatis stok juga akan bertambah. Nah, selanjutnya logistik juga bisa mengquality control hasil panen yang dilakukan oleh peternak. Peternak akan melaksanakan panen, lalu akan diperiksa oleh logistik. Di sini masih ada status kelayakan dari produk tersebut yang masih pending. Nah, logistik bertugas untuk mengecek apakah produk tersebut layak atau tidak layak. Misalkan di sini kita layak dari ayam, kita simpan status dan status berhasil diubah menjadi layak. Dan kalau produknya layak akan otomatis masuk ke gudang. Di sini saya akan tidak layak. Kalau tidak layak, dia akan tidak disimpan di stok gudang produk tersebut. Selanjutnya ada role penjual. Sini penjual, ID-nya, username-nya, username Raffi 123 1234. Login. Nah, penjual akan menjual hasil panen dari produk yang status layak. Nah, di sini juga penjual bisa melihat seluruh stok dari produk-produk yang sudah dipanen. Di sini misalkan kita akan jual daging ayam potong di tanggal transaksinya misalkan tanggal 2, jumlah belinya berapa 3. Nah, tambah terus kita tambah lagi misalkan daging sapi premium, tambah akan masuk ke keranjang. Lalu penjual bisa mencatat uang yang dibayar oleh pembeli 500.000 dan proses bayar transaksi berhasil. Nah, pembeliannya 35.000. Seperti itu dan otomatis produk yang dijual akan berkurang di gudang, stok gudang. Oke. Udah. Nah. Baik, selanjutnya masuk ke dashboard manager dengan username manager 1, passwordnya 123. Login. Manager bisa melihat data karyawan dari peternak, logistik, penjual, totalnya berapa, lalu bisa menambahkan karyawan. Misalkan di sini saya tambahkan karyawan, misalnya namanya Raffi, namanya Ryu, akunnya misalkan username ini Ryu 1, password 123. Peroleh sebagai logistik. Gajinya keluarga. Kiri. Nah,
karyawan berhasil ditambahkan. Dan total karyawan akan bertambah juga. Nah, bisa edit, dan juga bisa delete. Ini kita delete review. Nah, setelah delete, peternak tersebut akan menghilang dan total peternak juga akan berkurang. Selanjutnya, kita akan menuju ke bagian manajer peternakan. Di sini, manajer bisa memonitoring data peternakan dari hewan, stok konsumsi, dan juga logistik. Ya, di sini ada total dari hewan yang diternak, ada data-data hewan tersebut, riwayat pengolahan pakan, riwayat panen produk, dan juga bisa kirim pesan ke peternak. Di sini samping kredit, kita bisa memberikan pesan kepada peternak untuk misal memberi makan sapi yang memberi vitamin sapi yang sakit. Kita kirim, berhasil kirim ke King Radit. Nanti akan muncul di notifikasi King Radit sebagai peternak. Nah, selanjutnya bisa melihat juga data stok konsumsi di sini ya, dari jagung, cacing, rumput gajah, dedak, dan lain-lain, dan juga bisa melihat riwayat pembelian konsumsi hewan. Ya, tanggalnya, nama itemnya, jumlahnya, nama pembelinya siapa. Selanjutnya, manajer bisa monitoring produk dan penjualan dari sapi, stoknya di terus total stok layak jual dan juga tidak layak, dan riwayat transaksi penjualan yang dilakukan oleh kasir. Selanjutnya, manajer juga bisa melihat chart atau apa sih, line, melihat data-data yang sudah tervisualisasikan agar bisa manajer mengambil keputusan selanjutnya. Oke. Oke, sekian demonstrasi aplikasi ternak dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.